Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid Bapak. Selamat sudah naik ke jenjang berikutnya di kelas 12 SMK Pelita Husada. Dan tentu banyak harapan, banyak doa, banyak keinginan, cita-cita yang mungkin akan semakin dekat dicapai. Jadi Bapak mengajak murid-murid semuanya untuk terus bersemangat, optimis. Apabila ada sesuatu yang mungkin kurang baik di kelas 11 sebelumnya, yuk kita sama-sama untuk bisa meningkatkan kecerdasan, lebih rajin belajar, lebih semangat lagi. Karena nanti setelah kelas 12 pastinya kita harus mencari kemana kita akan melabuhkan kapal kita selanjutnya. Apakah ke universitas impian, perguruan tinggi negeri terbaik. Nah, itu juga adalah salah satu step yang harus diselesaikan kelas 12 ini supaya lebih baik. Ya, saya berharap juga murid semuanya sehat, semuanya bisa tetap keadaannya kuat menghadapi pandemi ini dan bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bapak minta maaf belum bisa hadir ke sekolah, tapi Bapak sebagaimana mungkin berusaha semoga semuanya tetap bisa belajar secara maksimal ya. Jadi media apapun yang bisa kita pakai, ya kita pakai supaya kita bisa tetap memperoleh keilmuan yang kita inginkan. Baik, di kelas 12 ini nanti kita akan beranjak ke tahapan step selanjutnya ya. Setelah kemarin kita banyak membahas mengenai pewarnaan, lalu ada juga mengenai bagaimana bakteri, jenis-jenisnya segala macam. Sekarang kita akan membahas spesifik mengenai media perbenihan. Oke. Media perbenihan. Mungkin kalau kita mengkaji dari kosakatanya, bahasanya ada media dan ada perbenihan. Media ini artinya adalah tempat. Oke, bisa diartikan sebagai tempat atau bisa juga diartikan sebagai sumber. Oke, tempat, sumber. Untuk apa? Untuk membenihkan atau memperbanyak, menambah jumlah pertumbuhan. Jadi perbenihan ini adalah menumbuhkan, memperbanyak. Apa yang ditumbuhkan, apa yang diperbanyak yang kita pelajarin kemarin yaitu adalah bakteri. Oke. Nah, jadi di kelas 12 ini nanti kita akan membuat media-media yang bisa digunakan bakteri untuk bertumbuh, bisa digunakan bakteri agar bisa lebih banyak lagi, yang nanti kita lihat ciri khas pertumbuhannya dengan setiap step-step yang kita lalui. Oke. Jadi ini ya media perbenihan, kita akan buat tempatnya, kita akan buat sumber makanannya apa, lalu setelah itu kita akan menumbuhkannya dan memperbanyaknya. Untuk apa tujuan akhirnya? Kita mengetahui bakteri apa yang akan kita identifikasi. Nah, disinilah nanti fungsi dari seorang TLM, yaitu mengidentifikasi bakteri dari spesimen yang dikirimkan ke laboratorium. Jadi nanti kita sebagai TLM menerima sampel, lalu setelah itu kita tanam di media, kita tumbuhkan, baru setelah itu kita nanti identifikasi bakterinya. Oke, baik. Nah, di dalam media perbenihan itu sendiri nanti kita akan membuat sebuah media di mana di dalamnya itu ada zat nutrisi yang lengkap, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk dimakan oleh bakteri, supaya kemudian bakteri yang kita tumbuhkan itu bisa semakin banyak, lalu semakin mudah kita identifikasi. Nah, media itu nanti akan kita masukkan ke dalam alat laboratorium yang dinamakan dengan plat. Ya, ada juga yang menyebutnya cawan Petri. Nah, nanti kita pastikan cawan Petri ini steril. Media itu kita masukkan ke dalamnya, lalu setelah itu sampel juga kita masukkan ke dalamnya.
Jenis sampel sendiri ada banyak ya. Kita bisa gunakan sampel darah, kita bisa gunakan sampel urin, feses, hapusan dari luka, pasca operasi, dan segala macamnya, itu banyak sekali. Nah, inilah nanti media ini yang akan ditumbuhkan, kemudian kita lihat pertumbuhan bakterinya. Nah, yang namanya media perbenihan, agar bakteri bisa tumbuh tentu punya beberapa syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Syarat-syarat ini adalah seperti sebuah amunisi penting agar medianya itu bisa mempermudah bakteri untuk tumbuh dan diperbanyak lagi. Yang pertama adalah syaratnya dia harus punya komposisi yang bagus, kandungan zat nutrisinya harus lengkap. Jadi kalau misalnya kita mau menumbuhkan bakteri E. coli, itu kan nanti feses ya sebagai sampelnya, maka kita harus punya zat nutrisi di dalam media perbenihannya itu ya yang E. coli suka begitu, supaya E. coli-nya bisa tumbuh, bukan bakteri lain yang tumbuh. Maka itu syarat yang pertama adalah kandungan zat nutrisinya harus lengkap. Yang kedua, nah ini syarat yang cukup spesifik juga harus dimiliki, yaitu yang pertama pH-nya harus sesuai. Jadi butuh pH berapa harus disesuaikan dengan kemampuan bakteri tumbuh. Lalu setelah itu ada tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik itu juga harus disesuaikan supaya bakterinya tidak mati karena tekanan yang terlalu tinggi atau tegangan permukaan dari media yang terlalu tinggi. Lalu setelah itu juga ada tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini juga kita harus hati-hati ya, karena kadang-kadang kalau kita terlalu encer, maka ya medianya jadi tumpah, gak bisa dibuat menanam, bisa sobek. Atau ketika terlalu kental juga ya tidak bagus, karena bakterinya juga tidak bisa tumbuh. Ini syarat yang kedua ya. Nah, untuk syarat yang ketiga sendiri adalah, ini yang paling penting, harus steril. Jadi sterilitas ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita mau mengerjakan sebuah spesimen, tapi ternyata medianya sudah kontaminasi duluan, maka ya kita jadi nggak bisa memeriksa, kita nggak bisa mendeteksi bakteri yang benar yang mana ini. Kok tumbuh semuanya? Harusnya kita cuma pengennya E. coli tadi sebagai contoh, ada bakteri lain yang tumbuh. Nah, itu berarti medianya tidak steril. Jadi ini harus dipastikan sterilitasnya. Nah, kalau misalnya sudah sempat beberapa kali praktikum kemarin di bakteriologi, kita juga sudah membahas ya apa itu steril, apa itu desinfeksi, gimana caranya mensterilkan. Nanti kita akan coba mengingat kembali bagaimana proses-proses sterilisasi dan cara-caranya itu seperti apa. Oke. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari media perbenihan itu sendiri ya. Kita masuk ke fungsi. Oke. Jadi media perbenihan itu banyak fungsinya, tidak cuma melulu hanya menumbuhkan lalu kita identifikasi. Itu kalau kita jabarkan begini ya, itu yang pertama fungsinya adalah memperbanyak atau mengembang biakan. Jadi diperbanyak dengan menggunakan media, kita perbanyak. Nah, ini ada juga yang kedua, itu fungsinya adalah isolasi. Yang dimaksud isolasi ini adalah nanti ketika dari sebuah spesimen, misalnya dari feses gitu, itu kan di feses banyak banget bakterinya ya, nggak cuma E. coli. Ada mikroorganisme lain yang bisa tumbuh, mungkin ada jamur juga atau berbagai macam bakteri lainnya. Nanti kita akan lakukan isolasi. Isolasi ini nanti akan membedakan bakteri jadi lebih spesifik. Nanti kita bahas lebih detail selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah biasanya ini digunakan oleh para peneliti untuk penelitian. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah reagen pemeriksaan, kit pemeriksaan, itu biasanya dari bakteri. Kita buat antigennya, lalu nanti ditanam di media, lalu kita jadikan sebuah kit pemeriksaan gitu. Atau kita ketika melakukan pembuatan toksin, jadi
fungsi dari medianya itu nanti untuk memperbanyak bakteri, lalu nanti diteliti kemudian. Itu untuk penelitian. Dan selanjutnya yang terakhir adalah untuk melakukan uji fisiologi. Apa itu uji fisiologi? Jadi nanti saat media ditumbuhkan itu kita akan melakukan beberapa teknik, di mana teknik-teknik ini nanti akan merepresentasikan atau menggolongkan bakteri berdasarkan sifat fisiologinya. Yang biasanya ditampilkan secara yang pertama adalah sifat koloninya. Oke. Sifat koloninya, koloni dari bakteri. Nanti saya jelasin koloni itu apa. Yang kedua, sifat biokimianya. Biokimianya. Jadi nanti ketika koloni bakteri atau ketika media yang ada bakterinya ditambahkan beberapa zat media, nanti akan ada perubahan-perubahan, baik perubahan warna, terbentuknya gas, ada sulfur, dan segala macamnya. Nah, ini adalah media perbenihan, fungsinya sesuai dengan uji fisiologi.